Tema hari ini temanya ATS. Kita coba screening by ATS yang ada di saham merah putih. Nah, kebetulan saham sistem ATS ini, bentar deh, saya share screen. Nah, ATS ini singkatannya dari At the Stars. Nah, ATS ini biasa untuk karena memang basically di SMP ini mostly orang-orang yang sukanya swing sebenarnya gitu. Kebetulan sukanya swing. Si foundernya juga nih Pak Ferry juga ada, memang dia pecinta swing gitu kan. Maka dari itu dia sering memunculkan sistem-sistem trading yang memang memanjakan para swinger. Waduh, asik banget nih. Nah, biasanya di At the Stars ini dipakai sistem kayak begini nih, simple banget ya Bapak Ibu. Jadi simpelnya yang candle merah jual, yang candle putih itu beli gitu, kita entry. Gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Makanya sebenarnya di SMP ini kita punya punya moto kan, yang penting happy gitu. Ya kan? Kalau trading itu jangan dipersulit gitu, kadang-kadang seperti itu. Nah, kebetulan saya coba perkenalkan gimana caranya sih kita di saham merah putih itu untuk screening saham-saham yang memang berpotensi untuk upside-nya bisa kira-kira 2 digit minimal gitu kan. Ya itu caranya, salah satunya selain biasanya ada MPLIS, kita di sini ada MPLIS, ada juga kita salah satunya pakai ATS yang sekarang kita lagi mau bahas. Nah, sebelum kita mulai ATS, nah palingnya biasanya saya ingin coba room tour. Nah, room tour di saham merah putih itu ada apa aja sih gitu. Nah, biasanya di sini kita tuh ada sistem di sini sistem SMP, sistem disiplin. Nah, kenapa saya mau coba room tour? Karena kan ini kan kita kan ada kita coba Zoom dengan member-member yang belum para trader-trader yang memang belum berjoin di saham merah putih. Nah, sambil mungkin di sini juga memang sudah ada sudah ada member-member yang memang sudah gabung, tapi saya ingin memperkenalkan juga gitu, ada apa aja sih di saham merah putih itu. Nah, misalkan contohnya ini kita ada tiga, tiga grup inti yang memang setiap style trader itu kita ada grupnya tersendiri. Biasakan ini ada grup sistem disiplin. Ini sistem yang grup-grup yang memang kita membahas tentang saham-saham swing. Nah, terus di sini kita ada fast trade juga, ada sistem cepat. Nah, di sini para fast trader pada mengumpul. Nah, tuh lihat. Para fast tradernya baru cuannya 100%. Bang Bonar nih, mantap. Ya kan? Terus di sini ada sistem sabar. Nah, sistem sabar ini tentang grup tentang fundamental yang memang trader-trader yang memang mengutamakan fundamental, first fundamental ya, di sini grupnya di sini ada. Nah, di sini juga kita ada botnya juga. Nah, ini botnya bot technical analysis. Jadi kita bisa kita bisa request bot di sini 24 jam bebas, nggak ada kuota untuk request bot berapa gitu ya. Nah, terus juga di sini juga ada bot, nantinya ke depan sana nanti akan ada bot untuk fundamental ya, tapi sekarang lagi digodok terus sama Pak Ferry. Kita doain semoga itu cepat jadi ya,
sehingga para fundamentalis itu mungkin akan bisa terbantu ya dengan adanya buat FA gitu nanti. Nah, di sini juga ada broadcast-broadcastnya. Di sini kita ada broadcast MP list. Nah, itu setiap 5 menit ya Pak Ferry ya kalau nggak salah ya. 5 menit kalau nggak salah. Oh, jadi kalau misalkan mendekati jam perang, biasanya dimulai di jam 2.45, itu Pak Ferry sudah setting setiap per 5 menit, per 10 menit akan diupdate terus. Tuh, per 10 menit akan diupdate terus. Gitu. Nah, terus di sini juga ada broadcast dari sistem cepat. Nah, di sini ada MPF list. Jadi ini list-list yang mungkin yang kita bisa ikutin. Untuk fast trading, kita untuk scalping biasanya kita kita bisa ikutin list-list yang ada di sini. Terus di sini ada cara list. Di sini ada cara list. Cara list itu adalah calon ARA. Jadi di sini ada list-list yang memiliki potensi untuk ARA di hari ini. Gitu. Ya cukup segitu kali ya room tour-nya ya. Gitu. Nah sekarang saya ingin membahas tentang sistem ATS sendiri. Sistem ATS kita bisa gunakan untuk sebagai kita kombinasikan untuk kita bisa memakainya untuk masuk dalam fase buy on weakness atau bow. Nah di grup sendiri sih saya sudah sempat share gimana caranya cara mengkombinasikan saham ATS ini at the Stars Trading System ini dengan gimana caranya kita bisa beli buy on weakness gitu ya. Nah biasanya saya tuh kebetulan baru launching juga kemarin kita pas request at the Stars itu biasanya kita dimanjakan. Oh udah ada ternyata Om Windy udah request ya. Terima kasih. Biasanya kita requestnya show ATSC. Nah di sini kita bisa lihat nanti. Aduh kebetulan ini saya lagi nggak bagus lagi ya, nggak beraturan lagi. Well, Om Windy boleh di capture screen nggak ya Om Windy ya? Thank you. Nantinya saya akan mau ngasih tahu nantinya pas kita request show ATS ini, nanti keluar listnya kira-kira seperti ini. Kebetulan saya ada bermasalah sama Excel saya, jadi saya nggak bisa show karena jadinya berantakan nih. Minta maaf ya. Itu jadi kayak gini. Ya, pokoknya sambil kita nunggu nanti Om Windy sharing, share chart show ATS-nya. Mungkin ada yang bisa bantu nggak ya di sini ya? Yuk. Ya mungkin lagi pada ini kali ya. Pak, mana ini? Oke lah, kita hajar aja. Nah, biasanya di sini akan keluar list-list seperti ini nanti. Oke, show ATS. Coba show ATS. Biasanya kalau misalkan kita request show ATS, biasanya akan adanya kecil sekali ini, seperti ini. Nah, upsi. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya nanti ya. Win, kalau boleh capture screen. Nah, terima kasih Pak Ferry. Terima kasih.
Nah, jadi nanti keluarnya seperti ini kira-kira. Di sini ada ticker, mungkin nggak begitu kelihatan ya. Tapi at least seenggaknya nantinya akan ada seperti ini. Seperti di sini ada nama sahamnya. Nah, di sini nanti ada perintahnya. Di sini suruh buy, disuruh hold, ya hold gitu. Nah, di sini ada ledakan volumenya juga, terus dikasih tahu juga udah ada profit loss dan biasanya udah ada berapa hari gitu. Udah ada di sistem ATS ini. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya saya akan mengkombinasikan itu saham sistem ATS ini dengan saya pakai time frame yang biasanya lebih kecil. Kalau misalkan contoh deh kita lihat nih. Misalnya kok di sini? Oh. Oke, kita lihat deh misalnya Oke, saya kenalin dulu deh ATS misalkan. Nah, ATS ini kalau kita lihat ya, ini sebenarnya sungguh powerful sekali menurut saya. Kenapa? Karena misalkan saya coba kemarin ambil MSIN. Nah, MSIN ini saya itu sudah ngambil dari area-area awal, iya ya, pertengahan Juni nih. Nih saya kalau Bapak Ibu lihat sebentar. Nah, saya tuh entry-nya di sini nih. Ups, kayaknya nggak kelihatan. Harus saya ganti. Nah, saya entry-nya di sini nih. Di tanggal 16 Juni. Nah, kalau Bapak Ibu lihat nih ya, tanggal 16 Juni. Nah, di sini dilihat saya masuk 16 Juni dan kita cukup ngikutin floating profit aja. Kita ngikutin terus. Nah, kebetulan saya alhamdulillah saya udah sekitar nggak jauh-jauh dari apa yang si ATS sudah tulis nih profitnya sekitar 100, udah 3 digit lah at least gitu. Dan teman-teman di sini juga mostly kayak misalkan Bang Bonar gitu, Pak Bonar ya, udah profitnya sekitar, memang dia entry-nya beda, dia dari MPF, saya dari ATS, hasilnya nggak jauh beda. Hasilnya nggak jauh beda gitu, sekitar 3 digit juga gitu. Terus juga, oh terima kasih Om Epen. Nah ini dia, nih nanti pas kita klik yang tadi saya bilang show ATS, cek biasanya akan keluar di Excel-nya kalau benar ya seperti ini, ada sinyalnya di sini kita bisa tahu sinyal buy. Kalau disuruh hold ya hold gitu. Nah, misalkan kita lihat di sini PTBA, ATS, PTBA. Pasti kelihatan adalah sinyal pertamanya adalah putih. Terus ada tanda panahnya, hijau. Nah, biasanya ini kita boleh step by untuk masuk. Biasanya cara kita masuk dari sistem ATS ini, kita nggak langsung full all in satu peluru kita. Biasanya kita akan masuk peluru itu dibagi. Nah, cara ngebaginya gimana? Misalnya, ini kan baru entry ya. Kita coba cari yang udah berjalan. Misalnya yang hold itu, misalnya BPKP deh, BPKP. BPKP juga nggak terlalu banyak. Misalkan apa ya? Ada yang mau nanya nggak? MLPL masih masuk nggak? MLPL. Nah, MLPL nih.
Nah, kalau kita lihat ya, MLPL nih biasanya, di sini kan disuruh masuk itu dari tanggal 2 Maret. Nih, Bapak Ibu bisa lihat, at the stars udah kasih sign untuk kita masuk tanggal 2 Maret. 2 Maret which is yang ini nih. Nih, di sini nih Pak, Bu. Nih. Nah, di sini dia udah kasih sign untuk coy, masuk coy gitu. Nah, biasanya kalau udah dapat sign untuk kita masuk pertama, biasanya saya khususnya masukin di angka 10 sampai 20%. Kalau saya biasanya. Di sini saya cicil 10 sampai 20%. Nah, terus jalan, diemin aja dulu. Nah, sampai ada di sini nih. Kita sistemnya adalah average up. Setiap ada tanda bintang seperti ini, biasanya kita akan tambah peluru. Nah, biasanya saya akan tambah peluru di sini nih. Setelah bintang 1 ini, saya lengkapin 1 biasanya. Nah, di sini saya masuk lagi nih. Biasanya saya masukin 15 sampai 30%. Saya average up. Nah, saya lengkapin lagi 1. Di sini ada tanda lagi, ya saya average up lagi di sini. Lagi 15 sampai 30%. Sampai kapan, Pak? Sampai duitnya habis. Maksudnya bukan sampai duitnya habis. Maksudnya misalkan jatah kita untuk satu saham misalkan 100 juta. Misalkan equity kita 700 juta. Nah, 700 juta. Nah, kita budgetin untuk setiap satu saham kan nggak selalu langsung 700 juta kan. Biasanya dibagi beberapa saham. Nah, misalkan satu saham itu Bapak Ibu punya budget, saya masukin satu saham 100 juta deh. Nah, kalau pakai sistem ATS ini tidak langsung semuanya 100 juta, tapi kita bagi. Misalkan di sini kita isi 10 sampai 20%. Di sini kita isi lagi average up. Sebelah sini kita isi lagi boleh. Di sini kita isi lagi boleh. Nah, average up terus aja di sini. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin kalau misalkan kita terus average up, kita giring profit, dan kita profit kita kalau misalkan kita terus giring udah 600% di sini. Gitu. Nah, cara outnya gimana, Pak? Cara outnya simple, tunggu aja candle merah. Nah, biasanya saya selalu kasih tahu member-member biasanya untuk giring maksimal, yang maksimal ya. Biasanya saya akan kasih time frame-nya itu bukan daily lagi, tapi saya keluarnya dari time frame weekly. Jadi tinggal cari aja ATS LPL. Ya, saya seperti itu. Tuh. Tungguin aja sampai merah biasanya. Itu pasti akan keluarnya profitnya pasti lebih dari ini nih. Kalau kita perhatiin, kalau misalnya Bapak Ibu nih, kalau misalnya kita ngikutin dari sini nih Pak, Bu. Nih dari akhir Januari. Nih, kalau misalkan akhir Januari ini nih. Kita masuk ya. Terus kita keluarnya pakai time frame weekly sih. Tuh. Di sini kita misalkan masuk deh akhir Januari. Oh, di sini awal Februari ya. Nah, misalkan nih awal Februari. Oke, berarti di sini nih awal Februari misalkan. Nih di sini nih Pak, Bu. Misalkan di sini kita masuk nih awal Februari. Gas misalkan. 10 sampai 15%. 10 sampai 20%. Terus kita giring profit.
terus sampai kita out, sampai kita out, sampai kita out, sampai kita terus giring keluarnya, tungguin weekly-nya itu sampai apa candle merah sih, ini aja udah 850%. Kalau kita giring maksimal dengan time frame yang lebih besar. Gitu. Biasanya Kak, saya share ke member-member seperti itu biasanya. Karena itu yang biasanya saya lakukan dengan menggunakan at the stars. Biasanya saya akan giring profit seperti itu. Misalnya contoh DMMX. Saya baru ingat. Misalkan saya ATS DMMX. Di sini kita bisa lihat ya, ATS DMMX ya. Nih, di sini masih ngecus terus. Kita disuruh masuk dari akhir Maret. Nih, di sini akhir Maret kita disuruh entry. Coba kita lihat. Nah, tuh. Kalau di sini malah ATS bilang dari Oktober 2021. 844% DMMX. Jadi bisa dibayangin kan ya, kalau misalkan kita ngambil dari bulan Oktober, let's say, di sini kita nggak ada, belum kelihatan karena Pak Ferry biasanya makainya sekitar 7 bulan sampai 8 bulan belakang biasanya. Nah kalau misalkan saya percaya di bulan Oktober itu pasti ada sign untuk kita beli. Saat kita mau outnya dengan menggunakan time frame yang lebih besar, ini sekarang disuruh masih hold di sini. Dan kalau misalkan kita masih hold, 800% sudah ada di dalam porto kita. Jadi memang sebenarnya sistem trading at the start itu adalah sistem trading konvensional sebenarnya yang memang kita ada uang dingin, terus kita daripada masukin deposito gitu kan, mungkin bunganya mau dapat yang lebih besar, ya ini kita bisa kita mau masukin saham ya kita bisa coba dengan sistem ATS ini biasanya gitu. Nah terus saya juga mau kasih tahu juga sistem ATS ini bisa kita jawantahkan dalam fase untuk kita mencari atau kita memulai buy on weakness. Gimana caranya? Biasanya saya pakai time frame yang lebih kecil lagi. Biasanya kan kalau lebih kecil itu yang pastinya 4H. Kalau time frame hourly biasanya akan sangat distorsi sekali. Misalnya misalkan ATS let's the name apa ya kemarin ya, saya kok lupa ya, misalkan PTBA ini deh konstruksi. Nah kemarin konstruksi kan lagi ngedrop banget tuh kemarin tuh, kita lagi bahas kemarin sama Bro Willy dan teman-teman, misalkan ATS USKT di sini kita udah ngedetect nih. Jadi kemarin itu saya sempat share itu tanggal 28 Juni. Nah, ini bisa lihat. Tanggal 28 Juni di sini. Di sini sudah ngasih sign untuk kita boleh entry nih di sini di tanggal 28 atau 29 lah di sini. Nah, biasanya kalau sudah ada entry ini biasanya saya akan coba mulai spec buy. Ini kalau misalkan kita masuk at the stars
dengan time frame yang dengan time frame yang lebih kecil, let's say 4 jam, 4 hour, 4H. Nah, biasanya itu bisa kita indikasikan untuk kita masuk dalam fase buy on weakness. Contohnya apa lagi? Misalnya apa ya yang downtrend ya? UNVR, coba kita lihat deh. UNVR. UNVR. Kita coba pakai yang 4H deh ya. UNVR 4H. Oke. Oke, nah di sini kita bisa lihat kalau 4H-nya itu kita lihat ini tanggal 21 ya. Nih. Tanggal 21 Juni kita sudah calling untuk kita boleh spec buy di time frame 4H-nya. Nah, di sini kita bisa spec buy misalnya kita masukin 10 lot nih misalnya di sini spec buy. Nah, sampai sekarang aja kan akhirnya kan tuh kalau kita lihatin ya ininya sudah mulai di 4 hours-nya sudah mulai sudah uptrend malah 4H-nya ya. Nah, terus kalau kita cek lagi misalnya kalau di itunya gimana sih? Di daily-nya. Oh, sudah masuk juga, sudah konfirmasi berarti. Gitu. Nah, tinggal digiring aja Pak, Bu di sini. Kita tinggal giring. Nah, giringnya kalau memang Bapak Ibu memang lagi nggak butuh duit atau mau cuan yang lebih besar, yang seperti tadi saya bilang, tinggal gunakan ATS UNVR yang weekly. Tuh. Kalau weekly-nya pastinya masih merah karena di sininya belum terbentuk di sini masih masih downtrend dan masih higher low di sini kayaknya nih. Karena memang dia downtrend banget. Coba kita lihat UNVR. Itu dia. Masih downtrend lah. Parah ini downtrendnya. Semoga dengan kita ini pakai sistem ATS itu bisa giring profit kita sampai maksimal biasanya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya boleh loh ya. Sambil bertanya aja kalau ada yang nggak ngerti. Gitu. Pak Rio mau tanya dong? Ya Pak. Iya nih Pak, ini saya Bonar. Ya. Kalau untuk yang 4 hour ini kan candle-nya kapan ya terbentuk? Soalnya kan sebenarnya market itu nggak nyampe 8 jam ya per hari. Nah, sebenarnya kan kalau ATS itu kan maksudnya ke swing ya Bang ya? Ya Bang, ya Pak ya? Iya. Ya, ATS itu kan swing. Nah, di sini Pak Ferry kan sudah membuatkan kemarin kan list untuk 4 jamnya kan, sebenarnya kan seperti itu. Nah, sebenarnya kalau memang sudah dibuatin seperti itu, kita tinggal spec buy aja Pak. Kita tinggal giring, misalkan hari ini, misalnya kemarin apa misalnya ya, yang spec buy ya, misalkan kalau DMMX itu masih merah. Yang kemarin aja Bang, misalkan ya Pak ya. Itu pas closing sesi 1 ya, keluarnya candle-nya atau biasanya gitu. Biasanya coba kita cek aja Bang. Misalnya cek aja Pak, misalkan saat di akhir sesi 1 gimana? Tinggal request aja show ATS 4H cek di situ. Udah ada belum? Gitu. Kalau misalkan udah ada, ya boleh kita coba spec buy dulu, misalkan 10% dulu. Biasanya kayak gitu. Nah, itu ATS hari ini nih. Oh, ada Prada, Prodia, ada Harum. Coba kita cek deh. Rio, sorry tambahan Rio. Ya, malam Pak Bonar. Mungkin saya jawab pertanyaan Pak Bonar ya. Jadi candle itu satu candlenya terhitung satu sesi satu candle Bang.
Jadi untuk matangnya berarti ya di akhir sesi 1, candle pertama di hari pertama ya. Kalau yang di candle kedua di hari yang sama berarti di sesi 2, akhir sesi 2 gitu. Jadi matangnya seperti itu hitungan candlenya. Itu aja Rio, lanjutkan boleh. Ya Pak. Jadi begitu Pak Bonar. Siap, berarti pas break bisa screening ya. Ya, betul. Langsung bisa ngantri buy. Nah, itu dia. Makanya kan kita kan udah punya screener sendiri ya, Pak ya. Mana screener kita nih? Nah, screenernya kita punya screener seperti ini. So far yang masih biasanya yang sangat membantu ini biasanya Om Windy ini jam-jam mau perang biasanya di screening. Karena kan kita punya sistem trading yang lumayan lengkap dan banyak juga. Nah, di sini ada MPE, ada MP, ada ATS juga, ada VPA, volume price actions, ada Pengo, ada supply and demand. Nah, kan bingung nih kalau misalkan kita liatin nih show-show yang ada di sini nih, ada Pengo, ATS, supply and demand, ada MPE, ada VPA, ada cara. Nah, bingung nih mau beli yang mana ya gitu. Nah, biasanya kita ada screening yang Pak Ferry udah buat nih. Biasanya di sini memudahkan kita untuk dari sekian banyak saham ini mana yang paling the best yang kira-kira potensi bisa menjadikan saham-saham yang beggar gitu. Misalnya hari ini seperti ini nih. Mana ya yang buy ya? Biasanya kita mencarinya yang sign-nya buy. Tadi saya tuh beli apa ya? Nah, biasanya saya akan kombinasikan ATS. Kalau misalkan lebih banyak buy-nya, itu biasanya saya akan pilih biasanya sahamnya. Misalnya, di sini ada KPIG. Di sini disuruh buy di ATS-nya. Ternyata di Pengo-nya juga disuruh buy nih kepik. Oke, ini dia. Upsi. Nih, di sini kepik disuruh buy, di sini kepik suruh buy. Nah, biasanya saya biasanya memilih saham-saham yang seperti ini. Gitu. Karena di sini Pak Ferry mengajarkan untuk sebisa mungkin untuk mempergunakan technical analysis. Biasanya kalau yang sudah seperti ini untuk TA-nya sudah cukup masuk dalam screeningnya si Pak Ferry, biasanya lumayan berpotensi untuk upside-nya sekitar 2 digitan biasanya, atau enggak upside-nya masih memiliki upside yang cukup besar. Misalkan di sini disuruh buy, di sini disuruh buy saham apa ini? Oh, Adro. Nah, kita juga udah dikasih sign untuk buy Adro hari ini. Gitu. Nah, jadi di SMP ini memang chart sistem kita banyak. Ada Pengo, ada ATS, ada supply and demand, MP merah putih, ada MPE, VPA dan cara. Nah, kita combine dengan caranya seperti itu. Gitu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak ya, Pak? Saya biasanya combine juga kadang-kadang show ATS 4H ini dengan chart technical TA klasik. Misalkan contohnya, apa ya? Oh, contohnya ini deh yang kemarin masih hangat-hangatnya. Saya masuk Waskita. Di sini let's say Waskita. Oke. Nah, di sini Waskita. Nah, di sini saya lihat
Waskita waktu itu disuruh belinya di tanggal, coba sebentar saya lihat ya. Waskita 4H. Di tanggal 29, benar ya, 29 ya. Tanggal 29. Oke, tanggal 29. Nah, di sini nih. Tanggal 29 suruh calling untuk buy, first buy. Sorry Rio, Ya, Rio. ya Pak. Biar screen yang trading view-nya nggak kelihatan, Rio. Oh, sorry. Oke, new share. Nah, ini dia. Saya biasanya kombinasikan dengan TA klasik misalkan. Misalkan di sini di sistematis tadi tanggal 29. Nah, tanggal 29 di sini pas banget. Jujur saya ketinggalan tuh Pak. Kemarin tanggal 29 disuruh first buy untuk waskitanya. Jadi tanggal 30-nya saya baru calling di grup. Oke guys, yuk kita beli konstruksi. Nah, biasanya saya coba share chart saya untuk tanggal 30-nya. Saya calling untuk kita boleh beli si saham-saham konstruksi. Wika pun seperti itu. Kalau kita bisa lihat nih. Callingnya pasti tanggal segini juga nih, tanggal 29. Mereka barengan kemarin first buy-nya. Itu tanggal 29 Juni. Tanggal 30 teman-teman yang di SMP kalau memang mau sudah pada ngikutin kemarin ya sudah cuannya sih cukup lumayan. Kalau saya sih udah 7%-an gitu. Nah, biasanya saya akan coba kombinasikan dengan TA klasik gitu. Kemarin misalkan apa ya? Misalkan chart UNVR deh yang downtrend parah kemarin. Tuh. Kemarin saya udah saya buat garisan kalau misalnya nih ini area untuk kayaknya dia akan reversal. Nah, sebenarnya sudah masuk area-area saya nih sebenarnya. Nah, tapi kan saya tinggal kombinasikan dengan baunya tuh kapan sih ini si UNVR nih gitu kan. UNVR itu baunya itu tanggal 29. Oh, 29 June. Really? This is good. 29 June. 29 June di sini. Nah, di sini callingnya nih. UNVR. Oke. Nih. 29 Juni di sini callingnya. Nah, kalau saya nih sebenarnya kalau garisan saya sendiri sebenarnya saya pengen masuk di area-area sebelah sini nih karena sudah mantul dari Fibo-nya di sini. Atau enggak saya nyicil misalkan di daerah-daerah sini nih sebenarnya. Nih. Di tanggal berapa ya? Itu tanggal 21 Juni. Coba kita lihat. Waduh, kok ada gini ya? Oke, tanggal 21 Juni. Nah, pas kan? 21 Juni adalah callingnya pertama juga nih si ATS. Nah, nih lihat tuh. 21 Juni calling pertama. Real, screen-nya belum berubah lagi ya. Oh iya. Sorry. Ini ya. Ini udah berubah, Pak. Sudah.
Sudah ya. Nah, kalau kita bisa lihat kan tadi kan saya bilang 21 Juni. Nah, ini pas kan 21 Juni nih. 21 Juni sebenarnya tanggal 21 Juni itu ATS sudah calling untuk apa area-area bow nih sebenarnya. Kalau kita bisa lihat dari 21 Juni kalau misalkan kita terus giring nih 21 Juni nih. Ya lumayan lah. Sudah 10% nih. Sekitar 10%-an udah UNVR. Kalau misalkan kita ngikutin apa dari tanggal 21 Juni gitu. Nah, biasanya itu yang saya lakuin sih biasanya. Saya akan kombinasikan TA klasik dengan sistem ATS. Kita bisa pakai sistem ATS-nya yang time frame kecil gitu. Nah, gimana? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Teman-teman semuanya. Bapak Ibu. Ada pertanyaan tuh Rio dari Bu Monica. Mengapa masuknya sistem cicil? Bukankah lebih menguntungkan kalau beli langsung all di signal buy pertama? Apakah untuk antisipasi resiko juga? Iya. Oke, misalkan saya cari misalnya apa ya? Coba DKFT gimana? DKFT gimana ya? Coba. Itu akan membantu sih Bu sebenarnya Bu. Kalau averaging up itu biasanya akan membantu equity kita tetap ini sih. Misalkan apa ya, saham apa ya, coba ya, saham, Alsa, maybe. Iya ya. Sebenarnya nih misalnya, kalau misalkan kita di sini all in nih Bu. Kalau misalnya kita all in, terus setelah kita all in, tahu-tahu di sini turun, Bu. Itu akan apa? Membuat cuan kita jadinya kurang maksimal sih, Bu, sebenarnya. Biasanya kayak begitu. Halo? 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 Kok saya hilang-hilangan ya? Masih kedengaran? Tapi saya kenapa nggak bisa dengar ya? Ini. Halo? Halo. Aman kok Om Rio. Kok saya nggak kedengeran di sini, sorry. Ini. Halo? Suara oke kok, Rio? Oh, suara oke ya? Oke. Dari tadi saya soalnya nanya-nanya Pak. Oke gak gitu. Ini kayak sering mati-mati ya ininya ya. Oke. Iya, lanjut aja ya. Oke, sorry. Tadi gimana pertanyaannya ya? Oh yang tadi ya, Om Rio mengapa masuk sistemnya cicil? Bukankah lebih menguntungkan kalau beli langsung all in sinyal pertama? Apakah untuk antisipasi resiko juga? Nah ya, biasanya kita selalu mengantisipasi resiko yang ada Bu. Mengapa itu sistem belinya sistem
cicil gitu kan. Kan lebih baik kalau misalkan sistemnya adalah averaging up gitu. Mungkin Pak Ferry ada mau ditambahkan, Pak? Kenapa dicicil, Pak Ferry? Ya, boleh saya tambahkan sedikit ya. Jadi alasannya kenapa ATS ini kita menggunakan sistem cicil karena memang ATS ini mendeteksi saham-saham yang cukup lebar, range-nya cukup lebar. Jadi kalau kita all in di awal, bisa jadi itu malah gagal ya. Nah, biasanya saya lebih sarankan untuk dicicil dulu di awal. Nanti average up nggak apa-apa, tapi yang kita cari itu yang upside-nya lebar banget. Contoh yang tadi Rio share, ada MLPL, ada DMMX, itu kan lebar banget. Kita giring terus sampai candle merah lama sekali, apalagi Rio ngajarin kita keluar dari time frame yang lebih besar, which is lebih lama lagi gitu loh. Nah, kalau yang mau all in, kita ada sistem lagi yang lain, yang lebih cepat gitu ya. Jadi side-nya lebih pendek. Kalau di MP lebih pendek. Mungkin kalau di MP paling beli tahan paling 5-10 hari udah lepas gitu ya. Jadi itu lebih cepat. Jadi kalau balik lagi ATS kenapa sistem cicil, karena memang panjang banget, perjalanan itu panjang, kita giring bisa intinya sampai dia menunjukkan signal sell baru kita sell gitu. Mungkin itu aja Rio, tambahannya Rio. Oke, terima kasih Pak. Merahnya jual. Dia jualnya banyak banget bertahap. Semua. Oke, nah ini ada Pak Cakerju nanya, Om, panah hijau dan merah keluarnya kapan, Pak? Apakah timbul belakangan atau ada segera? Yang kedua untuk oke. Nah, biasanya panah merah dan hijau ini, Pak, biasanya di saat jam-jam market sudah buka, Pak. Biasanya kalau misalkan di sini kita beli nih, Pak. Pasti kelihatan kok kalau misalkan si Elsa nih hari ini lagi naik gitu ya, lagi hijau. Nah, biasanya itu langsung akan ada tanda, Pak, biasanya seperti ini. Atau enggak, yang paling gampang adalah tinggal show ATS aja, Pak. Biasanya seperti itu. Show ATS, biasanya di situ di screening saham-saham mana aja yang masuk atau ke detect sistem ATS itu, sistem ATS ini untuk kita pertama kali bisa entry. Nah, di sini Pak Ferry sudah buat, pasti udah ada sign-nya gitu. Nah, terus merahnya kapan keluarnya ya? Merahnya tinggal tunggu chart weekly aja, nanti tungguin merah. Ya paling kalau biasanya kalau sudah keluarnya di weekly, Pak, biasanya upset atau cuannya kita sebenarnya biasanya tuh minimal udah lumayan, Pak. Jadi kalau misalkan cuman miss 5%, let's say ini kita udah cuan 50% misalkan, terus pas kita cek akhir sesi 1 biasanya kita lihat kok saham turun ya, misalkan saham turun ya, misalnya apa ya yang weekly-nya udah merah ya, misalnya VR apa ya, VR Nah, nih misalnya nih Pak. Kalau misalnya kita keluarnya di sini nih Pak. Misalkan nih kita dari bulan April Pak misalnya. Dari bulan April kita masuk nih misalkan dari sistem ATS yang daily. Nah, Bapak mau keluarnya weekly misalnya. Nah, kan weekly kan disuruh bulan Juni. Juni mau mendekati akhir nih. Oh, malah awal Juli ya ini ya.
Ya, ini awal Juli, tanda merah nih Pak. Ya udah, tinggal jual aja Pak. Gitu, sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau kita bisa lihat nih, coba. Tes UNTR. Maksudnya dari kapan sih? Tadi dari apa sih? Bulan April, UNTR, April. Nah, ini April sini nih. Ups, sorry. Misalnya April sini nih Pak ya. Nih di April sini nih Pak. April kita sudah disuruh masuk nih Pak misalnya. Nah, Bapak, coba kita lihat deh. April, saya coba April tanggal berapa itu ya? April. April. Yang paling tanggal segini nih. Biasanya nih. April tanggal segini. Terus weekly-nya ya kalau kayaknya nih kalau UNTR nih memang lagi downtrend parah sih ya, weekly daily-nya. Jadi mungkin tuh downtrend dia. Kalau disuruh April juga masih kurang oke. Nah, misalkan pokoknya intinya gitu Pak. Keluarnya adalah kita tinggal tunggu candle merah aja. Biasanya tinggal jual aja Pak. Gitu. Yang kedua untuk screener apakah otomatis atau diinfokan. Nah, biasanya kita bisa lihat Pak yang tadi Pak. Ini kita bisa request di bot Pak. Misalkan show ATS ya. Nih yang tadi kita biasanya show ATSC Pak di sini. Di sini sudah ke screener sendiri. Di sini, oh oke, berarti misalkan hari ini, hari ini misalkan PTBA disuruh beli, ya tinggal kita mau lihat aja nih Pak, PTBA korelasinya kalau misalkan kita mau ambil korelasinya mungkin mau sama Penggo atau mau sama supply and demand atau mau sama MPE juga atau VPA itu akan lebih bagus Pak gitu. Jadi ada dua konfirmasi gitu. Jadi kita bisa masuknya lebih pede lagi Pak ya seperti kayak gitu. Oke. Ada lagi Pak? Om-om semuanya yang mau mungkin masih belum jelas tentang sistem ATS ini dan gimana caranya kita mengkombinasikan dengan sistem gimana kita bisa buy on weakness. Kita bisa pakai time frame yang lebih kecil dan kita outnya dengan time frame yang lebih besar untuk mendapatkan gearing profit yang lebih maksimal. Biasanya seperti itu. Rio mau nanya. Iya Pak. Biasanya kamu pakai ATS-nya dikombinasikan sama apa? Saya kombinasikan dengan di ini ya Pak. Ya, di sistemnya. Oke. Nah, biasanya di sini saya bisa kombinasikan misalkan misalnya di sini 4H-nya ya Pak ya. Saya tinggal ngikutin aja Pak di sini. Mana yang paling banyak buy Pak biasanya. Misalkan contoh di sini BDMN nih Pak. Kalau di sini kita lihat adalah di sini ATS 4H-nya BDMN udah kasih sinyal buy. Nah, di ATS-nya sinyal buy. Nah, di VPA-nya sinyal buy juga Pak untuk 4 hour.
Nah, ini bisa kita asumsikan, oh oke nih. Ini berarti cukup oke nih BDMN nih. Coba kita lihat juga. Nah, biasanya saya akan coba cek, biasa Pak, saya suka TA klasik ya. Biasanya saya akan kombinasikan seperti ini Pak, di TA klasik biasanya. Oh, ternyata pas saya ngegarisin nih Pak, oh benar nih, sudah mantul. Mantul dari Vibo 0786-nya. Oh ya udah, saya makin pede Pak gitu. Makanya tadi saya hajar BDMN juga nih di sini karena sudah mantul. Gitu. Jadi kita bisa asumsikan ini sebagai moment of buy on weakness juga Pak di sini Pak. Biasanya saya seperti itu Pak. Berarti tadi masuknya itu setelah jam perang ya? Ya, Bukan pagi ya? bukan Pak. Oke. Jadi semua transaksi, semua apa apa yang kita mau entry nih biasanya kita lakukan di jam perang biasanya. Makanya kawan kita si Windy nih dia dengan rajin ngasih screening yang sudah di screening. Misalkan dari Penggo nih semua bandarmologi, Penggo, ATS, SD, apa supply and demand, merah putih dan VPA, dan cara juga dikombinasikan, diekstrak jadi ini. Gitu. Ini yang akan membuat kita jadi nggak pusing memilih saham-saham mana, dan juga kita akan lebih percaya diri untuk entry di saham ini. Gitu, Pak. Yes, seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin Pak Ferry mau ada tambahan Pak Ferry? Mungkin bagi teman-teman ada yang mau nanya saham-saham apa aja yang lagi mungkin nyangkut yang bisa ditanyain sama Rio untuk ATS-nya. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah pada cuan semuanya nih kayaknya nih Pak. Ada yang mau nanya tuh Rio, Indo sama Doi. Apa? Indo sama Doi. Indo sama Doit. Indo nggak tahu sama apa itu. Itu dapat dari mana Pak? Itu di chat Oh, sama SCMA. walah, sorry. Ya Pak, tuh Pak. Doit. Nah, nih mungkin nih. Tadi siapa yang nanya ya? Kenapa harus averaging up ya? Monica ya. Ya, Ibu Monica ya. Nah, Ibu Monica nih seperti ini nih misalnya. Saya contohnya Doit nih. Nah, Doit ini kan kita disuruh sign untuk beli di 4H-nya itu di tanggal berapa ya? 29 ya. Iya, tanggal 29. Sorry. Tanggal 7. Tanggal 1, sorry, maaf. Nih, di tanggal 1 Doit disuruh beli. Nih di sini. Doit disuruh beli. Ternyata besok-besokannya kan turun nih. Nah, pas turun tapi kan candle belum merah. Berarti apa? Berarti kita masih disuruh hold. Ini masih putih. Ini masih putih. Berarti kita hold aja. Nah, malah di sini disuruh kita averaging up. Nih. Di besokannya malah kita disuruh averaging up. Gitu. Nah, ini gunanya kenapa tadi Pak Ferry selalu menandaskan untuk kita belinya dengan cara mencicil seperti ini. Gitu. Gitu, Pak. Oh iya, tadi nanya soal Doit ya. Sampai lupa tuh. Oke. Nah, kalau Doit nih, Pak. So far kalau Bapak misalkan ngikutin sistem ATS mah disuruh tahan, Pak. Di 4H-nya masih putih, pasti di ATS di mana ya?
di daily-nya pasti juga pasti. Nah, tuh masih merah pasti. Gitu. Nah, jadi kita ngikutin di 4H-nya sih masih putih, Pak. Nah, kalau misalkan saya kombinasiin misalnya di Doit nih. Di TA klasiknya. Kayaknya akan lebih ciamik nih kalau misalkan dia kayaknya mantul nih di sini nih. Fibo sini nih, Pak. Tapi kayaknya batu bara lagi mau apa? Mau mantul ya. Kayaknya sih ini kalau ATS-nya sudah masih suruh averaging up sih biasanya sih tanda-tanda mau reversal sih biasanya seperti itu sih. Gitu. Kalau saya selama nggak jebol di sini nih Pak, nggak jebol ini kita bisa jadikan ini support. Nih, anyway di sini juga kalau Bapak lihat di sini juga ada di sini ada apa? Ada gap. Paling selama nggak lewatin ini nih Pak, nggak ngelewatin area mana ini. Selama nggak ngelewatin area sini nih Pak, area berapa ini? Sekitar nih area-area sini nih Pak. Saya akan terus hold sih biasanya gitu. Nih. Pasang aja stop loss let's say 304 Pak. 304. Saya biasanya akan 304 akan menjadi area stop loss saya. Nih Pak. Nih. Kalau Bapak lihat di sini kan ada gap nih Pak ya. Nih. Ini ada gap nih. Nah, gap ini kita bisa selalu jadikan titik support atau juga titik resisten. Biasanya itu gap, kalau gap itu mostly kebanyakan bisa jadi titik pantulan juga. Biasanya seperti itu. Gitu Pak, siapa tadi? Cahkus ya. Gitu. Jadi kalau mau balik lagi ke sistem ATS, ya tinggal ngikutin aja Pak ini candle masih putih gitu. Outnya tunggu SMA yuk. SMA. Ya, Bapak itu tanya. Wah, kalau SMA apa? Bagus Pak. Itu jajanan saya dari minggu kemarin tuh. SMA mah Ciamik kemarin tuh. Coba kita lihat 4H-nya. Coba itu dari tanggal 17. Nih, dari tanggal 17, Pak. Sorry, maaf. Dari tanggal 24. Dari tanggal 24 kita sudah disuruh entry buy. Nah, tinggal kita lihat aja nih SCMA. Gede sekali ini. Coba. Iya, betul. Nah, kalau 4H-nya, Pak, dia disuruh beli dari tanggal 24 Juni. Kalau saya callingnya dari tanggal 25 Juni, besokannya, Pak. Gitu. Saya baru entry nih, karena saya nunggu breakout nih. Gitu. Kalau saya buy on breakout, Pak. Gitu. So far, SMA cukup oke, Pak. Mungkin dia istirahat dulu nih, Pak. Karena kan dari kemarin nih sudah naiknya lumayan juga nih. Tuh sudah 28%-an, Pak. Biasanya kalau sudah 28% istirahat dulu, Pak. Gitu. Nunggu throwback nanti baru gitu. Gitu, Pak.
Kalau nggak ada lagi, saya mau lagi. Mau lagi apa nih, Pak? Menurut saya yang lucu-lucu ke depan sana sih tadi yang breakout tuh apa ya? MSIN tuh ada yang nanya. MSIN? Ya, kapan mau keluar tuh? Waduh, ini Pak Ferry nih. Sadis nih kalau nanyain MSIN sih. MSIN sih nunggu weekly-nya aja, Pak Ferry. Saya nunggu ini kapan merah ya, biar saya bisa gajian. Tuh, waduh. Weekly-nya udah 152%, Pak. Oh, Om Willy nih, Tins. Tins ya, Om ya. Tins sudah disuruh beli dari tanggal 29 kemarin, Om. Nih, tanggal 29, Om. Coba kita lihat klasiknya deh. Oh, ini garis sama ini. Oke. Tins ya. Nah, kalau misalkan mau yang kayak begini-gini, maksudnya bisa ngegaris sendiri, biasanya akan jadi konfirmasi terakhir saya biasanya gitu. Saya sih cukup ini sih. Wah, Om. Bagus lah inilah, Om. Biasanya coba kita lihat nih. Dia secara short masih downtrend ya. Untuk shortnya, tapi short termnya. Tapi kalau misalkan untuk intermediate-nya masih uptrend lah. Ini mah. Gitu. Tapi kalau untuk shortnya nih, ini masih downtrend nih shortnya nih. Gitu. Oke. Kalau untuk Tins, ya semoga besok jebol ya Om ya Tinsnya, timahnya nih. Timah kemarin emitennya lumayan oke sih sebenarnya Tins. Lumayan oke. Kalau misalkan jebol trendline sini nih, jebol 1525. Iya, 1525, 1510. Oke banget nih. Karena di sini support kuatnya di sini nih. Oh. Nih, di sini support kuatnya nih. Nah, 1495. Ini area-area 1495 lah, Om. Jebolin dulu nih, Om. Sini, Om. Tuh, Om. 1495, Om. Atau enggak 1500. Jebol sini sih, Om. Udah, Om. Averaging apa aja terus. Nah, ini kalau misalkan mau ngikutin Tins yang pakai 4H-nya, kita sudah suruh beli dari tanggal 29 Jun kemarin. Ya tinggal giring aja terus. Gitu. Liatin 4H-nya. Kalau kita sambil liatin juga nih di sini. Tes daily-nya gimana? Misalkan oh nih udah nih masih putih ya sudah. Terus giring terus aja Om sambil cek chart aja Om tiap ininya, tiap harinya gitu. Kalau misalkan cuan terus ya berarti PD aja udah pasti masih putih nih gitu. Biasanya sih seperti itu sih Om. Gitu. Mungkin ada lagi Bapak-bapak Ibu-ibu. BRMS yuk, tadi hampir ARB itu. Wah kalau BRMS mah ini Pak, itu udah mainannya Bakri mah udah capek punya Pak.
Ya ampun itu mah BRMS. Buat tradingan aja itu mah. Iya nggak sih? Bapak mau giring profit, Pak? Iya dong. Oh gitu ya. Pak Budi masuk dari tanggal 23, emang ikutin ATS? Enggak lah. Udah saya jual itu hari. Cuma tadi saya lihat ARB itu. Lumayan tuh kalau Senin masuk kan. Oh ya, itu loh Pak, itu mau buat tradingan aja Pak. Gitu. SSMS. Ya, pindah. Sawit lagi bagus tuh. Hah? Sawit kan lagi bagus. Iya. Tuh Om Karyo. Nasi putih Om. Boleh. Boleh nih masuk. SSMS ya. Ya oke lah Om nih. Oke lah. Walaupun shortnya masih downtrend ya. Sawitnya masih Pak. Sawit ATH ya kalau nggak salah ya Pak ya. Kalau nggak salah sawit itu ATH kayak tadi pagi. Kalau nggak salah ya. Tuh Om. Jebol 865 sih. Boleh lah Om lah. Semoga ini jadi titik pullback-nya dia nih, si sawit nih. Gitu ya. Ada lagi Om? Sawitnya ATH saya nyungsep ya. Ya makanya Om, kita giring pakai ini aja Om. Biar nggak pusing Om, mau sawit mau turun mau naik Om ya. Nih, tinggal giring pakai ini aja. Gitu. Ada pertanyaan tuh dari Pak Freddy di chat. Oh ya, Pak, gimana milih dari segitu banyak saham kalau masuk semua dan averaging up kan pelonnya nggak cukup nantinya. Nah makanya Pak, Pak Freddy, makanya tadi saya sih sudah sempat sampaikan kalau misalkan satu saham itu misalkan 100 juta Pak. Pak, mungkin saya tambahin dikit Pak. pertanyaannya. Nah. Kan tadi kan Bapak bilang Teens bagus, terus SMA bagus, terus ini bagus, semuanya putih candle-nya. Dan dari kayak segitu banyak candle putih, kita kan harus milih gitu kan. Kalau Pak Ferry kan kemarin ngomong saya mau pilihnya yang uptrend lah. Kalau yang udah downtrend saya nggak mau pilih gitu. Nah, maksudnya saya kan kita lihat ATS kan banyak setiap hari beda-beda orang-orang. Tapi maksudnya saya how to get yang paling bagus gitu loh ibaratnya. Kalau enggak kan sekarang juga indeks kan masih ya sideways aja gitu kan. Kita nabung, kok nggak jual-jual. Kayak ini kan susah juga gitu kan. Mau ambil untung, nggak untung aja. Untungnya masih di catatan aja gitu loh. Belum real, duitnya belum masuk. Gitu. Nah itu Pak, kan setiap sore saya selalu minta tolong sama Om Windy nih Pak, untuk ini Pak, kirim yang begini-gini nih Pak. Gitu. Nah ini sebenarnya apa screening yang dibuat Pak Ferry untuk membantu kita semua nih Pak. Dari setiap sekian banyak trading system yang ada, yang Pak Ferry udah buat nih kayak ATS, MP, VPA, Pengo dan SD ini gimana cara yang terbaik ya dengan cara kita carinya yang paling banyak aja Pak buy-nya Pak. Dalam arti let's say ini misalnya, nah nih Pak, tadi saya udah bahas di sini tadi BDMN Pak. Bapak kalau bisa lihat nih di sini ATS 4H-nya sudah disuruh buy, ATS daily-nya disuruh buy, VPA-nya suruh buy,
oh di Penguin-nya juga masih suruh hold, ya sudah Pak. Itu akan menjadi konfirmasi percaya diri kita untuk kita bisa masuk di BDMN. Sudah kita bisa spec buy Pak. Kita Tapi caranya, ini tadi, sorry Pak, tadi ini nggak ada di MP ya Pak ya, BDMN ya? nggak ada Pak. Ini kan kita bahasnya soal ATS, at the stars Pak. Jadi kita masuk kita masuknya lewat at the star, ATS ini Pak, gitu. Jadi bukan lewat MP, gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada di MP, tapi ATS-nya oke ya, kita pede aja Pak masuk. Oh iya, soalnya ini udah ada di MPE juga ya Pak ya, karena kan dia kan yang sinyal satunya yang muncul di sini ya. Aha. MPE ya, MPE. Itu watch satu tuh? Oh itu PRDE Pak. Sorry, oh iya. Memang belum ada gitu. Oh dia adanya di ATS ya justru ya. Jadi kita bisa asumsikan itu bisa jadi spek buy kita Pak. Gitu. Anyway BDMN juga lumayan oke ya Pak ya. Downtrend kan tadi makanya kemarin kita sempat bahas bahwa ATS 4H ini kita bisa asumsikan untuk kalau misalkan saham-saham downtrend ini bisa kita asumsikan untuk menjadi titik pullback Pak untuk buy on weakness. Sorry, 4H itu 4 hour atau apa ya Pak ya? Iya, 4 hours Pak. Betul. Oh oke. Mungkin ATS sama MP lebih profitable yang mana? Ya simpelnya Pak, kalau ATS gajiannya lama Pak. Oke, biasanya gajiannya nggak begitu lama Pak. Gitu dong. Oke, gitu Pak. Nah di sini kan tadi kita udah lihat ya ATS itu biasanya kalau kita giring profit keluarnya dengan time frame yang lebih besar yang weekly, wah itu bisa kira-kira kita bisa megang itu barang 2 bulan sampai 3 bulan gitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Biasa seperti itu Pak. Gitu. Nah kira-kira ada lagi di sini yang mau mungkin masih bingung tanya-tanya saham atau tanya-tanya apa? Mungkin Pak Ferry juga ada mau tambahin Pak Ferry? Boleh juga Pak. Adro Pak. Ya lagi naik tuh. Yuk, kamu lanjutin aja yuk. Saya lagi masuk server, mau masukin data bandar untuk kita semua. Jadi ya, saya fokus di sana dulu ya. Kamu lanjutin di Zoom ya. Oh iya Pak, baik Pak. Adro ya Pak ya? Iya, naik tuh. Wah, cakep ini Pak. Cakep ya? Cakep Pak. Adro. Semoga bisa keluar dari Satway ya Pak ya. Waduh, ini kebanyakan garisan nih saya ini. Ini masih sideway nih Pak ya. Semoga besok bisa keluar nih Pak. Sideway-nya Pak. Iya. Pakai ATS mah nyantai lah biasanya. Cut loss-nya manual aja ya ATS atau pas merah. Biasanya saya kalau Pak Bonar, kalau misalkan saya ATS itu biasanya saya tunggu candle merah aja Pak. Biasanya seperti itu Pak. Gitu. Tapi dengan time frame yang lebih besar ya Pak. Gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Ya gitu Pak. Tapi kecuali kalau misalkan Bapak masuk dari 4H misalkan 4 hours. Nah, belum ada keluar di daily Pak. Misalnya kemarin apa ya tadi ya saya ngecek ya Pak ya. Misalnya nah ini deh SSMS misalkan 4 hours-nya sudah kasih sign untuk kita beli nih Pak ya. Nah, tapi kan di daily-nya nih masih merah Pak.
Belum ada sign untuk kita masuk. Which is yang jadi Pak acuan kita untuk keluar adalah yang di 4H-nya dulu Pak. Gitu. Kalau di 4H-nya udah merah ya kita buang Pak. Biasanya seperti itu. Kita buang aja. Gitu. Kecuali kalau misalnya di teens, misalkan kita ambil teens, nah, misalkan kita ambil teens itu tanggal 29 kemarin ya Pak ya, ini di sini Pak, tanggal 29 kemarin kita masuk. Nah terus ternyata di daily-nya itu udah keluar juga Pak, misalkan di sini putih juga Pak. Ya sudah, untuk sementara yang menjadi acuan kita untuk keluar adalah yang daily. Nah, sambil kita cek yang weekly, Pak. Coba kita lihat deh. Nah, ini weekly-nya kan masih merah nih, Pak. Berarti yang jadi acuan kita untuk kita, gua keluar apa enggak ya, gitu. Nah, itu adalah yang teens yang di daily, Pak. Gitu. Nih, teens yang daily, kalau misalkan teens daily-nya merah, ya sudah, kita out aja, Pak. Gitu. Karena kalau kita masuknya dari 4 hours. 4 hours itu kita tanggal 29. Nah, nih. 4 hours-nya disuruh masuk dari tanggal 29, Pak. Kalau yang daily-nya kita baru boleh disuruh masuk tanggal 30 kemarin. Gitu. Jadi yang kita jadikan acuan adalah yang daily. Kecuali kalau misalkan Bapak sambil cek nih di teens-nya, misalkan teens yang weekly-nya gimana Pak misalnya. Nah, yang weekly. Misalnya contoh di sini Pak, contoh. Misalnya contoh ya, misalkan putih juga Pak. Nah, Bapak ikutin aja terus Pak. Yang jadi acuan adalah si time frame weekly. Gitu. Bapak outnya di sini nih Pak. Jadi di Mei sini nih. Misalkan tungguin candle merah. Atau Bapak kalau misalkan mau berani juga, atau bahkan Bapak mau misalkan misalnya teens yang monthly, maybe. Nah, kalau Bapak lihat nih di sini, kalau dibilang monthly, di sini masih putih Pak, teens Pak. Gitu. Kalau Bapak pengen mau profit yang lebih besar lagi Pak, ya tinggal ngikutin aja Pak. Gitu. Oh ini masih simpen nih ternyata, gue tahan deh gitu. Biasanya seperti itu. Gitu. Jadi untuk mendapatkan, intinya adalah untuk mendapatkan gearing profit yang super maksimal, itu kita bisa menggunakan time frame yang lebih besar lagi Pak. Gitu. Sebenarnya itu basicnya. Ada yang nanya lagi tuh di chat Dio. Oh iya. Kalau masuk dari MP gimana keluarnya untuk agro? Kalau mau keluar agro, masuk dari MP, kemarin sempat si Pak Ferry boleh keluar dari sistem ATS Pak. Biasanya seperti itu. Untuk jadi acuan. Nah kita bisa lihat nih agro. Agro kan sudah disuruh sell belum sih ya? Saya belum lihat ini MP. Oh agro masih disuruh hold Pak. Kalau misalkan Bapak mau keluar pakai sistem ATS pun Pak, outnya ya boleh-boleh juga Pak. Gitu. Tinggal kita hitung risk and reward-nya aja nanti. Gitu. Tapi biasanya kalau time frame-nya yang lebih besar Pak, coba agro MP agro. Masuknya dari kapan sih? Coba kita lihat ya. Agro itu masuknya dari tanggal 17. Tanggal 17, Pak. 17 apa nih? Sorry.
17 Juni. Sedangkan kalau si daily agro disuruh beli dari 28 Mei, June. So, ya boleh-boleh aja sih Pak. Kalau misalkan Bapak mau nanti mau, tapi biasanya sih saya sarankan kalau misalkan Bapak masuknya dari MP nih Pak, biasanya keluarnya harusnya sih dengan MP juga ya. Tapi kalau misalkan Bapak kira-kira lihat chart lagi Pak, kalau misalkan ini masih bisa uptrend, masih bisa naik upside lagi, terus mau keluarnya pakai sistem ATS, masih bisa juga Pak gitu. Itu bisa dikombinasikan Pak sebenarnya. Gitu Pak Deru. Untuk entry ATS sama saham yang uptrend. Nah, betul tuh. Nih, Pak Steven juga udah kasih tahu ya Pak ya. Di sini kalau kita lihat nih, ATS sudah diperlengkapi ini Pak, diperlengkapi garis penggo nih Pak. Nah, ini untuk menentukan tren juga Pak. Gitu. Terus Pak itu UNVR weekly sama 4H kok beda statusnya putih dan merah. UNVR weekly. UNVR weekly mana ya tadi kok saya lihat ya. Oke. UNVR weekly sama 4H kok beda statusnya. Oh iya Pak. Iya. Jadi kan kalau misalkan Bapak UNVR kalau misalkan mau pakai time frame yang lebih kecil nih Pak, 4H 4 hours. Ini kan Bapak kan disuruh masuk tanggal 1 Pak. 1 Juli. Last by date. Oh, sorry. Kalau misalkan Bapak masuk dari tanggal 1 Juli Pak. Nih, dari 1 Juli nih Pak. Ini berarti kan 1 Juli ya Pak ya? Nah, ini 1 Juli. Tadi sih saya sudah sempat ini ya. Kalau 1 Juli ini. Nah, nih gini Pak. Jadi kalau Bapak masuk, let's say saya mundurin ke belakang ya Pak ya. Misalnya, Bapak disuruh beli ini tanggal 21 nih Pak, misalnya nih Pak. Nih Pak, tanggal 21 Juni. Nah, kalau Bapak lihat di sini kan Bapak keluar ada sign untuk kita boleh spek buy si UNVR itu kan tanggal 21 Juni Pak. Nah, terus Bapak sambil cek nih Pak untuk di daily-nya Pak. Itu kan 21 Juni ya Pak. Oh, di daily-nya juga nih Pak. Ternyata ada nih Pak. Disuruh beli juga nih tanggal 21 Juni nih Pak. Nih, tanggal 21 Juni. Ya sudah. Ya. Ya Pak. Di harga berapa tuh Pak Rio? Apa sorry? Di harga berapa waktu itu tanggal 21 Juni? 21 Juni di harga, bentar saya lihat ya. Ini yang lebih enak dilihat nih 4H-nya nih. 44.800. Sorry. Mana ini? Ini Pak. Ya sekitar seginilah Pak, 4.800-an Pak. Oh, oke. Gitu. Yeah. Kita sudah beli, kita udah disuruh beli Pak. Gitu. Nah kalau misalkan Bapak nih 4H-nya kan sudah suruh beli nih Pak. Di daily-nya juga disuruh beli nih Pak. Sorry. Di daily-nya suruh beli nih. Mana tadi? Nah ini. Di daily suruh beli. Ya udah tinggal giring pakai daily Pak. Time frame yang lebih besar. Gitu. Kalau Bapak pakai time frame yang 4 hours, ya Bapak disuruh jual kemarin nih di tanggal akhir bulan kemarin Pak. Juni, tanggal 30 Juni nih. Bapak disuruh jual. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan Bapak pakai time frame yang daily Pak, masih disuruh tahan aja. Gitu.
Nah, keluarnya kapan? Keluarnya ya nanti, Pak. Kalau Bapak lihat mau pakai yang weekly, kalau ininya masih putih, Pak, ininya udah berubah putih, Pak, yang jadi acuan adalah yang weekly. Gitu. Selama kalau misalkan weekly-nya masih merah, ini merah nih Pak, weekly-nya. Yang jadi acuan ya daily-nya aja. Tungguin ini merah aja, Pak. Gitu. Kalau weekly-nya merah bukannya jual ya Pak Rio? Weekly-nya merah kan, weekly-nya merah udah dari kapan nih Pak tuh? Weekly-nya. Dari Maret, Pak. Oh, jadi weekly itu bukan acuan untuk jual dan beli ya berarti ya? Bukan. Jadi yang jadi acuan untuk gini, yang jadi acuan untuk kita first buy, beli lebih awal adalah time frame yang lebih kecil, Pak, yaitu 4 hours. Gitu. Nah, untuk out-nya gimana? Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, Pak, saya sering suggesting untuk menggunakan time frame yang lebih besar, Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak masuknya dari 4H nih, Pak, 4 hours, di daily-nya sudah putih, ya sudah, Bapak ngikutin yang daily aja. Gitu. Misalnya apa ya? Adro deh, Adro. Adro weekly gimana ya? Adro Adro. Nah, ini Adro, kalau Bapak lihat, kalau 4 hours disuruh beli tanggal 2. Nah, ini sama tanggal 2 juga. Nah, tanggal hari ini kan kita disuruh beli Adro nih, Pak. Nih, Pak. Adro ini disuruh beli tadi. Nah, di apa 4 hours-nya. Nah, di daily-nya juga suruh beli, Pak. Tinggal kita giring berarti yang daily-nya aja, Pak. Tungguin nanti sampai merah, Pak. Biasanya seperti itu, Pak. Gitu. Atau enggak saham-saham apa ya? Yang lebih kelihatan nih. BPKP. Nah, ini tanggal 22. Ini tanggal 2. Oke, nah gini nih Pak. Nah, biar lebih kelihatan. Nah, nih Pak. Misalkan BPKP itu disuruh Bapak dikasih sign untuk tanggal, misalnya contoh ini tanggal 14, ini tanggal 21. Wih, kok ada gini? Ini apa ya? Oke, ini tanggal misalnya BPKP 4 hours-nya disuruh beli tanggal contoh misalnya ini tanggal 19 Pak misalnya Pak. Ini tanggal 19 kita disuruh buy untuk BPKP time frame 4 hours. Nah, kita bisa lihat Pak. Nah, di BPKP untuk time frame daily-nya Pak, kita disuruh beli tanggal 25, tanggal 22 Pak. Nih, tanggal 22. Sedangkan di 4H-nya kan tadi kita bisa lihat tanggal 19-an. Di tanggal 22 baru keluar candle putih tanda panah pertama untuk BPKP. Nah, kita giring tuh Pak dari tanggal 22 Pak. Sambil Bapak ngecek untuk weekly-nya Pak. Nah, ini weekly-nya kita giring Pak misalnya. Weekly-nya malah disuruh tanggal 11 nih. 11 Juni. Coba kita lihat 4H-nya 11 Juni. 11 Juni. Inilah awal Juni lah. Ini misalkan. Mei. Oh, di sini malah suruh Mei.
Nah, misalnya nih Pak ya, kita bisa lihat ini 11 Juni. 11 Juni di mana ini? Sekitar segini lah ya. Nah nih, ini sekitar Juni nih Pak. Bapak kalau misalkan masuk nih awal Juni nih, misalnya nih Pak, ini Bapak masuk dari awal Juni, Bapak giring, nah Bapak keluarnya lewat weekly Pak. Nah ini masih disuruh tahan nih Pak, Juni Pak. Tuh. Sampai sekarang Pak. Gitu. Nah, tapi memang dilihat juga nih Pak, kalau mau dilihat profitnya ya masih minus. Ya, tapi kita tunggu aja sampai tunggu candle merah. Biasanya seperti itu. Gitu Pak. Pak Feli, biasanya kalau misalkan kita terlambat beli ATS, misalnya Adro nih. Ini hari ini kan ada nih. Nah ini boleh Pak, besok spek buy boleh, cicil Pak 10%. Gitu. Atau enggak, Bapak biar lebih yakin lagi, Pak Feli, ini kan misalkan disuruh first buy nih, kayak gini, ini kan tandanya sama nih. Pak Feli mungkin mau nunggu yang nanti tunggu bintang deh, nih. Bintang lagi muncul satu. Nah itu bisa juga Pak. Gitu. Jadi nggak harus merasa ketinggalan, boleh nanti tunggu apa tanda bintang ini muncul aja Pak. Itu Pak Feli baru boleh masuk ya boleh. Boleh juga dengan seperti itu. Gitu. Atau kasusnya saat kita terlambat dan harga turun jauh, apakah sebaiknya tetap beli? Ya pokoknya basically adalah candle putih itu adalah kita boleh entry dan ada sign apa bintangnya seperti ini atau enggak tanda pandang seperti ini, kita boleh masuk, intinya seperti itu. Kalau misalkan contoh besok Adro turun, ya kalau misalkan nggak ada tanda bintang seperti ini ya biarin aja turun. Gitu. Kalau misalkan di hari Rabu nanti ada sign bintang baru setelah turun, misalkan di sini candle merah, besok turun. Nah, Senin, Selasa, misalkan. Nah, Rabu candle hijau. Sorry, kok candle merah? Candle merah kan nggak boleh masuk dong. Sorry. Misalkan hari Senin, candlenya masih putih Pak, segini turun. Hari Selasa candle putih, ini masih segini-segini aja, tapi masih putih candlenya. Nah, besok hari Rabu misalkan ada candle segini, terus ada tanda bintang, nah Bapak entry aja di sini hari Rabunya, gitu. Gitu seperti itu Pak. Gitu. Pokoknya basicnya adalah putih itu candle putih itu adalah candle yang bagus untuk kita terus ada di follow the trend kita giring profit, dan kalau ada tanda panah atau tanda star seperti ini kita bisa jadikan untuk kita averaging up atau enggak kita untuk spec buy untuk masuk, bisa seperti itu. Mungkin ada lagi mungkin teman-teman kalau misalkan masih ada yang kurang jelas mungkin nanti bisa ditanyakan di grup umum boleh, atau enggak mau request chart ya juga boleh. Itu kita feel free. Kebetulan di grup umumnya ini Pak Ferry sudah siapin juga bot gratis yang bisa diakses. Alligator, misalkan ALG, nama saham, misalkan BBCA. It's a simple. Gitu, Pak. Nah, tuh. Ini cara bacanya, pokoknya cara bacanya simpel sih sebenarnya. Ini
Yang hijaunya harus di atas. Kalau di atas buayanya mangap, berarti sudah menunjukkan itu saham mau ada kenaikan. Benar seperti itu ya Pak Ferry ya? Kalau nggak salah Pak Ferry ya? Betul. Ya. Cari aja yang ada angka 3 hijau yo, itu paling gampang. Oh, ada 3 hijau. Iya. Oke. Iya. Hijau ini ya Pak ya? 3 hijau itu berarti harga udah breakout dari buaya dan kemungkinan ya udah mulai menunjukkan ada perubahan tren ya. Oke. Sip. Siap. Ya, oke. Jadi kita entry-nya adalah di 3 hijau. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Cool. Keren. Nah, gitu. Jadi di sini Bapak dan Ibu juga bisa akses bot gratis dari SMP, bot Alligator gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Pak Ferry mau ada yang ditambahkan? Pak Ferry mau ada yang ditambahkan? Pak, mau tanya tadi. Iya. Sorry, tadi yang angka 3-nya itu di ujung kanan atau di tengah-tengah ada tadi yang alligator itu? Paling kanan, Pak. Paling kanan tadi BBCA masih merah ya Pak ya, belum hijau ya Pak ya? Coba yuk chatnya yuk. Ya, BBCA ya Pak? Iya, tadi ini kalau nggak salah BBCA nih ya. Ini BBCA apa? Oh iya, oke. Belum ada kalau buy alligator belum ada indikator untuk masuk sih Pak. Trennya masih downtrend, Pak. Berarti ujung paling kanannya itu harus angka 3 gitu ya, hijau ya? Betul. Oh, oke. Itu baru tanda kita masuk lagi gitu, masuk atau beli gitu ya di BBCA-nya. Iya, betul Pak. Nah, step berikutnya angka 2 warna hijau. Artinya harganya itu breakout dari fraktal ya. 2 hijau. 2 hijau. 2 hijau ini ada nggak ya? Coba. Lagi tuh katanya tuh. Oh iya. Bagi sampelnya ya Pak ya. Begini Pak Ferry. Iya, ini angka 3 yang ke sebelah kiri lagi. Sebelah kiri. Ini kan ya yang itu. Ya, betul. Nah, itu kan angka 3 itu muncul ketika harga itu breakout dari garis MA yang hijau, merah, dan biru itu ya. Ya. Ya, itu signal buy pertama, betul. Nah, signal buy tambahan, kalau kita mau tambah peluru, itu di angka 2 berikutnya. Sini Pak. Ya. Terus giring aja terus sampai harganya itu sampai dia breakdown dari buaya. Atau buayanya mangap. Buayanya nutup. Kalau ini kan kelihatan ya, buayanya buka gitu mulutnya ya. Semakin buka lebar, semakin bagus. Nah, kalau buaya gampangnya sih gitu aja, Pak, cara bacanya. Itu ujungnya bukannya 1, Pak, yang di atas tuh angka 1 muncul. Ya, kalau yang 1 merah itu diabaikan saja karena ini marketnya di Indonesia kan market satu arah. Buaya itu sebenarnya kan untuk market 2 arah, Pak. Jadi yang merah itu untuk market yang lagi bearish. Kalau hijau, kalau kita market yang lagi bullish, kita cari yang warna hijau. Oke, Pak, thank you. Iya. Kalau buaya intinya simpel aja sih Pak. Kalau selama harganya di atas buaya udah di hold aja terus. Tapi kalau harganya udah main di bawah buaya, ya jangan coba-coba gitu Pak. Ya. Harga di bawah buaya itu berarti yang merah ya Pak ya? Yuk bisa kamu tunjukin sebelah kiri yuk, sebelah kiri lagi yuk. Nah itu kan harga sederetan itu dari bulan Maret. Dari bulan Maret sampai bulan Juni itu kan mainnya harga itu selalu range-nya di bawah MA. Oh iya. Di bawah MA-nya kan ada yang warna biru, ada yang warna merah, ada yang warna hijau.
Iya. Nah, yang kita cari itu komposisinya adalah hijau di atas, merah di tengah, biru di bawah. Ini udah mulai menunjukkan bahwa itu adalah pembalikan arah untuk aligator seperti itu. Ini sinkron sama ATS ya, Pak? Enggak, beda sistem lagi, Pak. Aligator beda Oh. sistem lagi. Kalau Beda, Pak. ATS parameternya beda lagi. Oke. Cuma kalau aligator itu umum ya, Pak. Itu banyak orang pakai umum. Sebenarnya cukup powerful kok kalau aligator itu. Asal kita disiplin aja. Seringkali kita nggak disiplin. Nah, itu yang jadi masalah. Coba yuk minta aligator BMMX yuk. Wow, ini mah ngacir ya, Pak. Nah, Tuh. saya juga mau jelasin sedikit konsep yang buy on weakness yang saya pahamin adalah pertama kali saya selalu cari saham yang uptrend ya. Nah, kalau ini kan kasat mata kita kelihatan selalu harganya di atas apa namanya, di atas buaya. Which is itu udah uptrend banget gitu ya. Nah, buy on weakness yang saya pahamin adalah ketika kita belanja itu ketika harga itu udah mulai mendekati arah support. Dalam hal ini kalau kita lihat warna hijau ya, garis MA warna hijau. Yuk kamu kasih contoh yang saya nggak bisa gerakin mouse ini. nah itu dia. Nah, itu adalah titik-titik kita buy on weakness. Ya. Terus kamu cari lagi yang di atasnya lagi yang mendekati Di sini ya, Pak. Ini buy ya, on weakness ya, satu. Pak. Betul. Nah, terus yang di atas kanan lagi. Nih. Nah, itu pokoknya kalau dia udah harganya udah mendekati garis warna hijau, nah itu area buy. Nah, ini yang saya pahamin buy on weakness seperti itu. Nah, tapi seringkali banyak pendapat orang kan maunya selalu beli di tempat yang paling rendah. Artinya cari saham-saham yang lagi downtrend. Nah, yuk kamu coba balik ke ini deh, ke GGRM. Aligator aja nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau kita lihat dari Februari sampai Juni, ini kan kondisinya downtrend. Si harganya selalu di bawah buaya. Ya pada pertengahan Mei coba akan masuk di atas buaya, tapi tetap nggak jadi ya, turun lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya kan seringkali kita mau buy on weakness, kira-kira harga di bulan Juni itu, ya kan? Itu paling rendah kan? Ya kalau catnya udah kejadian sih enak. Aku ngomong ya enak-enak aja saya beli di sini gitu kan. Semua serba enak karena udah kejadian. Tapi kalau belum kejadian, pertanyaannya habis kita beli di bulan Juni ini, apakah kita tahu di pertengahan Juni si GGRM ini bakal jalan? Kan belum tentu. Secara cat kecenderungannya malah makin turun kan. Nah, buy on weakness yang saya maksud adalah walaupun kita saham yang downtrend, kita harus cari titik-titik untuk dia breakout dulu ya. Dalam hal ini kalau saya pakai aligator, kalau teman-teman lihat ketika muncul angka 3, nah disitulah titik belanja saya. Sini, Pak. Ya, walaupun saya buy on weakness, saya tidak dapat harga paling rendah, bagi saya nggak masalah. Karena saya udah dapat satu konfirmasi tersendiri gitu ya, bahwa saham ini adalah mencoba untuk breakout dari downtrend-nya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu indikator yang sering saya pakai ketika berbicara tentang buy on weakness. Saya nggak akan cari saham-saham yang belum ada konfirmasi untuk dia pembalikan arah. Nah, itu saya nggak akan cari gitu ya. Karena katakanlah teman-teman beli di awal Juni ini. Ternyata harganya makin turun. Habis weakness kan ada weakness lagi. Kapan selesainya gitu ya. Di sini nah, ya, Pak, misalnya ya. Ya, terus nanti kita beli taruh di bulan Juni gitu ya. Ternyata makin turun.
Nah, habis bulan Juni udah weakness. Nanti di bulan Juni lagi juga akan ini lagi, akan apa namanya, lebih weakness lagi gitu. Jadi ya yang ada habisnya gitu ya. Jadi bagi saya buy on weakness adalah ketika ada tren pembalikan arah. Untuk saham-saham yang downtrend, saya akan cari dulu titik belanjanya ketika dia ada indikasi untuk pembalikan arah. Kalau pakai aligator gampang sekali, ketika muncul angka 2 apa 3 itu biasanya udah tanda-tanda awal. Khususnya angka 3 warna hijau, itu udah tanda-tanda awal. Ya, kalau angka 2 itu kan karena breakout dari fraktal. Fraktal itu kan hitungannya kan rata-rata 4 sampai 5 candle ke belakang lah, kurang lebih kan kayak gitu. Tapi angka 3 ini lebih menunjukkan bahwa harga itu udah breakout dari buaya, dan si buayanya sendiri udah mulai terjadi pembalikan arah. Seperti itu. Nah, kalau yang saham uptrend seperti yang tadi, kalau dia udah turun mendekati arah support, yang tadi DMMX, kalau dia turun mendekati arah support, yaitu buy on weakness saya di situ. Seperti itu. Ya. Mungkin itu tambahannya, Rio. Oke. Terima kasih, Pak Ferry. Sama-sama. Iya. Gimana Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian dan terima kasih untuk partisipasinya untuk para tamu-tamu yang sudah mau berkunjung ke Saham Merah Putih Group. Nah, mungkin nanti kalau misalkan kalau merasa oke nih, ini merasa terpenuhi atau merasa cocok dengan sistem tradingnya Bapak dan Ibu, boleh nanti di sini kita ada admin. Ini adminnya ada, saya coba nanti adminnya akan ini deh, akan posting promo-promo yang ada, yang promo-promo terbaru yang admin sudah nanti akan launching gitu terbaru ya. Mungkin cukup sekian teman-teman semuanya. Terima kasih untuk partisipasinya. See you dan jaga kesehatan dan tetap happy terus ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Thank Pak you, Rio, Rio. Pak Ferry, terima kasih semua. Thank you, sama-sama semua. So,